Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini kami tanggal 13 Juni 2024. Kembali kita bersekutu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama perkenalkan saya Irianti Pamungkas, anggota PKLU GPIB Jemaat Gratia Bekasi. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, pada malam ini kami mengucap syukur atas perkenan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian 41 ayat 53 sampai 54 yang bertutur. Setelah lewat ke-7 tahun, kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini bertemakan perubahan perilaku kolektif. Andai saja ucapan ini biasa keluar dari seorang yang menyesali sesuatu, kita sering berpikir tentang sesuatu yang bisa terjadi jika kita telah membuat pilihan yang berbeda. Namun alih-alih tenggelam dalam penyesalan, kita diajak untuk belajar dari masa lalu, termasuk pilihan salah yang pernah kita buat dan menerapkan pengalaman tersebut untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan? Renungan malam ini tentang pencapaian yang dialami oleh rakyat Mesir karena bersedia diajak Yusuf untuk mengubah perilaku hidup mereka. Yusuf menyarankan agar tiap keluarga menyetorkan 1/5 hasil panen selama tahun-tahun kelimpahan kepada pengawas di daerah. Pengawas di daerah ini menyetorkan bahan makanan ke kota, di mana terdapat lumbung-lumbung penyimpanan. Maksud dan strategi ini tentu sudah diketahui oleh warga, sehingga mereka juga mempersiapkan diri menghadapi 7 tahun kelaparan yang akan datang. Ini bukan hanya strategi
ekonomi nasional. Ini juga perubahan perilaku hidup bersama dari konsumsi tanpa batas menjadi penghemat dan perencanaan jangka panjang. Mereka tidak ingin kelaparan, karena itu keluarga-keluarga mempersiapkan diri. Renungan di atas mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir ke depan dan bertindak secara bertanggung jawab. Kita perlu membangun kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi pembelian barang yang tidak perlu, hidup hemat dan sederhana, mengubah mindset bahwa sumber daya adalah untuk semua, bukan untuk segelintir orang saja. Sehingga itu juga mengubah cara kita berinteraksi dengan alam dan sesama. Mari mendengar dan belajar dari pengalaman orang beriman seperti Yusuf dan kejadian nyata di sekitar kita. Semoga kita tidak mengalami fase andai saja atau penyesalan, karena menyesal kemudian tiada guna. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui sabda bina umat pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami kaum lanjut usia di seluruh GPIB dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Karuniakan kepada mereka hikmat dan pengertian sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program-program PKLU GPIB yang telah dirancangkan sepanjang tahun ini. Dari tingkat Dewan Mupel sampai tingkat Dewan Sinodal bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Dan biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi teman-teman PKLU yang sakit dimanapun mereka berada. Dalam perawatan dan pemulihan, ulurkanlah tangan-Mu yang kudus bagi mereka.
agar mereka mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.